Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilapan saya. Memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah, saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinang Sari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Ya, kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya, bahwa logistik ini akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali 2 kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek, baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Itu justru yang beredar di Jakarta sana malah kejadian di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah di Aceh Tamiang mungkin sama lah ya. Apalagi Aceh Tamiang kan masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe kan masih putus itu. Bapak ini minta maaf ke publik karena udah ikutan ngejarah Alfamart di Sibolga. Dia jujur udah ngambil beberapa snack dan mie instan di Alfamart. Dia sampai ngelakuin ini karena kondisi dia sekarang itu nggak bisa nyari uang dan belum dapat bantuan. Sedangkan ketiga anaknya itu butuh makan, guys. Bapak ini minta maaf karena udah hilaf ngelakuin itu. Dia janji kalau ini udah stabil, dia bakal balik lagi ke toko itu dan mulangin barangnya. Gue respect parah sih sama bapak ini, sumpah. Udah berani jujur aja itu udah hebat banget, Pak. Apalagi ini ada niatan buat gantiin barang yang udah diambil. Kita pun mungkin kalau ada di posisi bapak ini pasti kebingungan, guys. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih, ini adalah momen buat sedekah ke orang yang tepat. Warga bencana alam jarah minimarket anjir, karena bantuan dari pemerintah tak kunjung datang. Nah kalian tahulah ya, dalam satu hari itu ada 4 bencana alam yang terjadi. Berita pertama gunung meletus, kemudian longsor sekaligus banjir di Sibolga. Akibatnya satwa liar seperti macan akhirnya kena imbasnya. Terekam jelas sedang melewati pemukiman warga. Nah benarkah banjir besar ini adalah azab dari kejadian di Masjid Agung Sibolga cuy? Nah karena krisis pangan dalam 5 hari, warga Sibolga akhirnya merajah minimarket. Karena bantuan dari pemerintah tak kunjung datang, situasi di Sibolga makin memanas. Setelah bencana melanda wilayah tersebut, kini aksi penjarahan mulai marak terjadi. Warga diduga terpaksa melakukan itu. Penjarahan karena keterbatasan, bantuan yang belum merata dan kondisi ekonomi yang semakin terdesak. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan, menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat agar situasi tidak semakin memburuk. Presiden Prabowo tolong Pak, masyarakat di Sibolga sampai kelaparan. Jadi satu orang itu ke minimarket. Namanya
Saking laparnya dan terlambatnya bantuan korban banjir di Sibolga sampai menjarah minimarket. Jujur gue malu. Di satu sisi tetap gue nggak membenarkan ya, tapi inilah insting bertahan hidup. Ya apalagi orang tua yang nggak akan tega melihat anaknya nggak makan, kelaparan, kedinginan, akhirnya melakukan penjarahan. Ya apapun akan dilakukan untuk bertahan hidup. Nggak peduli harga diri dan rasa malu lagi. Ya meskipun nggak semua orang juga yang melakukan hal yang sama. Tapi mari kita berempati. Kalian bayangin aja, akses terputus, semua habis terbawa arus. Harusnya memang cepat tanggap sih bantuan melalui jalur udara. Tapi kenapa selalu lamban? Apa gunanya helikopter berjajar sebanyak itu? Mentang-mentang kami bukan Pulau Jawa. Selalu dianaktirikan. Dan bantuan pun gak menyentuh keseluruhan. Please jangan normalisasi perbuatan demikian. Selapar apapun, tolong jangan. Meskipun sangat urgent, jangan dilakukan. Jangan buat orang yang awalnya berempati, awalnya peduli, jadi kehilangan respect. Tetap berpegang teguh dengan nilai agama. Jangan sampai kita samakan diri kita dengan pejabat yang rakus karena mereka mencuri karena serakah, bukan karena lapar. Dan daya rusaknya luar biasa besar, tapi nggak tersentuh hukum. Sementara rakyat mencuri karena lapar, hukumannya bukan main. Jadi please berhati-hatilah, koreksi kalau benar. Percayalah, bantuan Allah akan datang pada orang-orang yang sabar. Ya bisa jadi bantuannya dari negara lain sih.